Beko jangan lupa kita catat siapa tuh Beko yo. Jadi aman tuh. Lah tak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tibo jo kan Ananda. Tibo, akhirnya tibo jo Ananda. Sesuai tugas yang Pak berikan di sekolah tadi, kini ko kita mencari-cari museum rumah kelahiran Buya Hamka. Nah, Biko Pak tarangkan beberapa koleksi yang ada di museum ko. Tolong dicatat, dipahami, dan disimpulkan Biko ya. Kini ambil buku, ambil pena. Yo Pak. Kita apa ya? Alif. Kok ada beberapa foto Buya Hamka dari kecil. Dari kecil, siko ya. Siko. Cari apa siko? Iko Buya Hamka dari kecil, siko ya. Itu masuknya di umur 10 tahun. Itu masuknya 6 balik tahun. Ya kan? Kau masuk beliau di umur 21 tahun. Nah, di masuk ko beliau punya peristiwa perjalanan di waktu kecil, nyo di kampung. Ya? Nyo bermain-main, nyo cukup gembira juga dulu sampai cukup nakal. Nyo sering dibawa ayahnya pulau ke Padang Panjang dan dapat banyak guru di banyak tempat. Sampai beliau di umur 26 tahun, 30 tahun, sampai di masa beliau tu pai ke Makkah seorang. Di umur yang sekian muda lah pai ke Makkah seorang. Dia bisa awak kira? Tak. Apa pun tak. Begitu hebatnya sosok dari Buya Hamka. Foto lukisan beliau. Nah, itu guru beliau. Siapa beliau ko? A.R. Sultan Mansur. Ahmad Rashid Sultan Mansur. Beliau istri beliau ko kakak kandung dari Buya Hamka. Siapa beliau? Ibu Fatimah Karim. Nah, beliaulah yang membimbing Buya Hamka di saat beliau sempat dalam keadaan yang susah sampai di masa-masa beliau dalam masa yang sangat sulit. A.R. Sultan Mansur lah yang membimbing dan menyelamatkan beliau dari jalan yang salah menjadi jalan yang benar. Nah, itu foto guru-guru besar ulama, termasuk salah satunya ayah dari Buya Hamka. Siapa tuh? Abdul Karim Amrullah. Nyak Rasul kalau di awak mah nyebutnya. Ada beberapa tokoh yang lain. Mulai dari kiri Zainuddin Labai, El Yunus, Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka, Syekh Jalaluddin, Syekh Jamil Jambe, Syekh Ahmad, dan Syekh Abdul Majid. Itu guru-guru di masa itu adalah guru-guru yang melakukan gerakan pembaharuan. Dari sosok beliau lah Buya Hamka banyak beraja, mencontoh banyak buku-bukunya yang bacanya dari Buya Hamka. Nah, banyak kan foto-fotonya kok. Nah, aku foto beliau bersama jo gurunya, jo kakaknya, kakak perempuannya tuh. Nah, itu istri beliau, Ibunda Buya Hamka, Siti Safia.
Nah, itu momen beliau pulang kampung dulu. Berkumpul sama Ayah Sultan Mansur jo kakak perempuan beliau. Nah, itu anak-anak beliau. Juga Hak Buya Hamka juga anak beliau. Di Jakarta. Beliau tinggal di komplek Masjid Al-Azhar. Gitu. Foto beliau, jika di masa beliau almarhum meninggal di Jakarta, di tempat mereka. Banyak ya foto-foto orang yang mendampingi beliau. Beliau dimakamkan di Tanah Kusir. Beliau diiringi ribuan umat muslim ke makam Tanah Kusir. Beliau tinggal di komplek Masjid Al-Azhar di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rip, baru ka pulang sekolah lah kapai lo main. Tapi jangan lupa beko pulang mandi mengaji lo. Jadi mak, ada pai lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tokoh, beliau sebagai ulama, sebagai sastrawan, sebagai pujangga, sebagai budayawan, sebagai politikus, sebagai ulama, sebenarnya beliau kok boleh dikatakan orang berpengetahuan lengkap. Menurut cerita orang tua-tua, bahwa dulu terutama di zaman Buya masih anak-anak menjelang remaja, dan Nambu sendiri mungkin orang yang terakhir mengenyam pendidikan surau, alumni surau tahun 50. Sebelum tahun 50 terutama, bahwa didikan surau itu masih berjalan di Minangkabau, terutama di Sungai Batang. Jadi Buya Hamka itu adalah produk dari pendidikan surau. Bahwa kita tahu Buya Hamka tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Beliau hanya pada dasarnya adalah didikan surau. Tentang masalah pendidikan surau, sebenarnya kalau dibanding dengan pendidikan pesantren tradisional dengan surau tradisional, mutunya jauh lebih tinggi surau tradisional daripada pesantren tradisional. Kenapa mau katakan begitu? Karena pendidikan surau itu adalah sebagai pendidikan dasar daripada pembentukan manusia yang sempurna. Manusia sempurna yang bermakasih ialah bahwa pendidikan surau itu mempunyai semacam kurikulum, sistem pendidikannya adalah membina seorang manusia tidak saja vertikal antara khalik dengan makhluk, tapi juga antar manusia sosial. Sedangkan kalau kita pelajari, kita dengar sistem pendidikan pesantren tradisional,
di situ cuman diajari pendidikan secara vertikal antara makhluk dengan Khalik, antara manusia dengan Allah. Cuman itu. Nah, itu memang orang itu tuh dalam programnya juga kan sebagai pendidikan untuk menjadi ulama. Buktinya NU itu kan Nahdlatul Ulama, dididik untuk menjadi seorang ulama. Tapi surau di Minangkabau itu tidak saja dididik sebagai seorang muslim yang mengabdi kepada ajaran Islam, sebagai seorang muslim sejati, juga orang itu diciptakan, dibentuk, dibina menjadi seorang manusia yang bersifat horizontal, bersifat antar manusia, bersifat kemasyarakatan. Jadi dalam hal itulah ditanamkan seluruh kurikulum Nusra itu tidak saja mendidik seseorang itu menjadi muslim yang baik, yang sempurna, juga menjadi seorang calon pemimpin di masyarakat. Dalam hal itu sesuai dengan pembentukan manusia itu secara spiritual, secara moral, secara agama secara mereka itu dibina menjadi seorang yang peduli dengan sosial, peduli dengan masyarakat. Dan itu terbukti kemudian hasil-hasil didikan mereka itu. Dan jelas sekali kalau di surah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah bahwa anak laki-laki apabila mulai menganjak dewanu balik kira-kira umur 7-8 tahun itu diwajibkan lalu di surau maghrib berjamaah sholat, kemudian sampai isya mengaji sampai isya berjamaah lagi, kemudian baru rentetan dengan pelajaran-pelajaran pelengkapnya lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Rumah atau di surau? Surau. Jadi kalau di surau, jadi tolong dijaga kebersihannya, kebersihannya kalau sakit. Jadi untuk kalau di surau, mungkin sakit dari mama, mungkin ada yang bisa sampaikan, yang bisa jadi pedoman juga dengan mama. Ada yang ingin mau sampaikan. Ini masuk beberapa puluh tahun yang lalu, orang tua mungkin inilah bisa dikatakan tokoh. Orang tua datangnya memang lalu di surau. Ada contohnya di pahlawan awak seperti kabar awak sosok di nama dari Sari dan banyak lain-lainnya yang datangnya lalu di surau. Aku cuma lalu di surau. Yang pertama jawab. Jadi dalam hal itu anak-anak diwajibkan lalu di surau, dan di surau itu sengaja disederhanakan. Arti disederhanakan, lalu di surau itu tidak boleh membawa bantal, tidak boleh membawa sahur, cukup dengan sarung saja. Nah, sarung itulah sebagai selimut, dan bantal itu hanya berbantal dengan lengan saja, tidak membawa bantal dari rumah. Itu sengaja diciptakan bahwa seseorang itu harus dilatih dengan keprihatinan, dilatih dengan latihan fisik. Tidak boleh mewah, tidak boleh sanang itu. Kenapa? Karena ini calon pemimpin. Ini calon seorang pemimpin di masyarakat sebagai laki-laki, dan itu tuh harus dideritakan dulu. Nah,
pepatah adat mengatakan bahwa pantunnya dijajah sawah dialai isu indak taganang lai, diajai duit marasai isu indak tagamang lai. Sebab nasi kemungkoko dalam perjuangan kan tak tentu. Jadi mungkin kalau dalam hutan, mungkin kalau dalam terbuka, seorang pemimpin akan berjuang, memperjuangkan nasibnya sendiri dan memperjuangkan orang lain. Nah, dalam itulah sistem pendidikan Minangkabau itu sengaja tidak memewahkan anak itu. Sengaja dideritakanlah macam itu tuh. Karena ini dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Itu makanya lalu di Surau. Satu. Dan kedua, bahwa di dalam pendidikan moralitas, pendidikan kejiwaannya, ini harus dibatasi dari pergaulan itu antara dirinya dengan pemilih-pemilih dengan saudara-saudara yang perempuan. Nah, kan memang ada mana tuh sunnahnya bahwa anak laki-laki kalau berumur menjelang balik pisahkan lalunya dan nyo tidak boleh bolak-balik ke dalam kamar. Disitulah diajarnya sholat. Itu hadis Rasulullah itu. Nah, jadi dalam hal itu, dalam kerangka untuknya menciptakan seorang manusia yang kamil, manusia yang sempurna, dididik tidak saja moralnya, agamanya, dan fisiknya. Jadi waktu itu lalu di Surau diajak mengaji. Dulu tidak berkelas-kelas, sudah cari alakah, lingkaran-lingkaran. Ada balega namanya, lega pertama mulai dari awal seperti di pelajaran Iqra ya. Nah, itu nanti seterusnya ada beberapa kelompok dan terakhir kelompok senior yang nan mahajanya adalah guru gadang. Guru gadang itu artinya memang ulama yang sengaja ditanam untuk itu. Kemudian alakah-alakah itu yang pertama diajar oleh yang kedua diajar yang ketiga, itu seterusnya. Jadi selain daripada pendidikan mengaji, mulai dari alif-alif, tarik kepada maijo, tarik kepada membatang, dan menyempurnakan sekali itu memang diajar. Termasuk mengajarkan rukun-rukun salat dan praktek salat. Ya, prakteknya itu di Surau itu. Memang ditanam berganti-ganti jadi imam. Imam berganti-ganti, azan pun berganti-ganti pula. Khusus mereka, tidak bergabung dengan orang tua. Nah, jadi itu nomor lalunya itu dipisahkan dari rumah, diajar mengaji. Agak remaja seketik itu diajarkan pendidikan tentang penyelenggaraan jenazah umpamanya kan. Nah, itu diajarkan itu. Jadi berdasarkan umurnya, semacam tingkat-tingkat itu dari situlah tingkat-tingkat materi pelajarannya. Nah, selain daripada itu, mereka diajar sesudah mengaji, kira-kira jam 8 sudah isya, itu kan lalu itu, ambil suran-suran sampai lalu. Nah, di situ mereka akan mulai melakukan suatu kira-kira ekstrakurikuler lah di luar pada pendidikan itu, seperti umpamanya pantun-pantun, teka-teki. Ya, itu teka-teki itu memang ringan tapi mempertajam intelijensia manusia itu. Pelajari cepat tanggap, mempelajari nalar kan, itu daripada berdebat kusir kadang-kadang menyebut tangka kan. Nah, sudah itu diajar persembahan adat, diajar waktu itu pidato-pidato adat dan pidato untuk calon mubalik. Dua versinya itu, hari-hari tertentu. Biasanya sekali dalam seminggu. Nah, kemudian ada sudah mengaji, tengah malam turun ke surau. Di bawah surau itu, di halaman surau itu ada sasaran untuk Raja Besilek. Jadi nanjurut sekali ko mama ajakan agunonyo co Arya ento si Korea. Coba tenju. Baba bantu tenju. Tenjunya luruh deh. Luruh. Tenju siko.
Itu gunanya tadi itu yang Mama ajan tadi itu. Sekali lagi. Jadi koko kalau lagi capek otakan, langsung kemari kok. Jadi sekali lagi. Perhatian Mama deh. Tangan siko, tangan kiri. Oke. Coba hip. Turun. Hip. Jadilah kemenakan Mama. Alhamdulillah latihan malam awakku telah selesai. Jadi sebelum kita pulang, mungkin ada beberapa pesan dari Mama untuk apa yang Mama sampaikan untuk bekal dari kemenakan Mama nanti. Jadi yang pertama sekali yaitu tentang silek yang awak pelajari kini ko ialah untuk ba'a supaya membela diri. Namanya saja bela diri, tentu membela diri. Jangan dipakai untuk kekerasan. Kita dengar. Dan untuk itu apa yang kita pelajari kini ko yaitu membantu karakter-karakter awak ketika awak dewasa nanti. Itulah seni dalam silek tadi itu. Jadi dari apa yang kemanakan dari Mama pelajari dari tadi, mungkin banyak pesan yang Mama sampaikan. Yang pertama sekali, tirulah sosok Buya Hamka, karena beliau adalah sosok ulama yang berada dari daerah awak sendiri. Jadi dari sosok beliau ko tolong diikuti apa kepribadian beliau dan bisa menjadi contoh untuk generasi-generasi dari kemanakan Mama ko. Sesudah itu apalah yang jadi persoalan bagi Mama. Ibarat laki-laki Minang, lawan tidak dicari, tapi ada lawan pantang dilakkan. Selanjutnya, apalah yang menjadi kepribadian dari laki-laki Minang? Ibarat samui tatijak indak mati, alu tataruang patah tigo. Jadi artinya, apa yang disampaikan Mama tadi itu tentang samui tatijak indak mati dari kepribadian laki-laki Minang, yaitu bisa berbijaksana dalam menghadapi keputusan. Itu yang pertama. Tetapi alu tataruang patah tigo. Alu tataruang patah tigo ketika laki-laki Minang harkat dan martabatnya diinjak, di situ mata. Itulah tadi seni bela diri yang Mama sampaikan. Jadi alai pasanan bisa ambil dari tokoh ulama yang ada di daerah awak seperti Buya Hamka itu. Ada kata bijak yang bisa memotivasi awak, yaitu sebuah pengadilan terkejam dalam hidup ialah membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jadi untuk kemanakan Mama pada malam hari ko, ijan capek pueh, ijan capek berhenti ketika apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Berusahalah dan capai keinginan itu. Jadi segitu saja apa yang bisa Mama sampaikan pada malam hari ko. Mama sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang banyak gerakan selang dari lip serius lang latihan mo. Baalay.